Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadata 'abdin muqirrin bidh-dhunubi wal khati'ah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد لله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم عباد الله وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله عز من قائل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan rawahu Tirmidzi wa Ahmad. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Semoga semua nikmat yang Allah anugerahkan itu dapat kita gunakan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbanyaklah bekal dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Salawat beriring salam kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para sahabat, kerabat serta pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam perjalanan kehidupan seorang muslim, ada saat-saat yang ia lalui dengan keistimewaan dan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepadanya, yang tidak dilimpahkan di hari dan di waktu-waktu yang lain. Ada saat-saat dan momen di mana jika ibadah dilakukan di momen dan waktu itu, maka nilainya bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan istighfar yang hanya 3 kali diucapkan selepas kita melaksanakan solat fardu, mampu untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang telah berlalu. Lihatlah bagaimana Nabi SAW menjelaskan bahawa ayatul kursi yang kita baca sesudah solat fardu bisa menjadi protek diri kita dari syaitan dan dari perkara-perkara yang akan menyusahkan kita. Bahkan Nabi SAW menjanjikan jika di hari itu kita wafat, maka tidak ada yang menghalangi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Nabi SAW menjelaskan tentang doa di waktu-waktu tertentu yang tidak ada hijab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a ma bainal adzani wal iqamati la yurad. Doa yang dibaca antara azan dan iqamah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan semua perjalanan waktu dalam kehidupan kita sehari semalam. Dari sejak kita mengawali hari dengan waktu fajar, Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal fajri wa layalin ashr. Begitulah juga dengan waktu subuh yang juga adalah bahagian dari waktu fajar. Was subhi idza tanaffas, demi waktu subuh jika ia sudah mulai menggeliat. Beranjak di waktu berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah wadduha wal laili idza saja. Kemudian menjelang tergelincir matahari Allah Subhanahu wa taala bersumpah wan nahari idza tajalla, demi waktu siang ketika ia sudah menampakkan cahayanya. Begitulah juga dengan waktu asar, waktu di mana para malaikat berkumpul untuk saling berganti mencatat semua amal yang dilakukan oleh seorang hamba. Sebagaimana yang Nabi SAW jelaskan dalam hadis, yata'aqabuna fiikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Silih berganti turun menjumpai kalian malaikat di waktu pagi dan malaikat di waktu petang, dan mereka berkumpul di waktu subuh dan di waktu asar.
Inilah yang juga Nabi SAW jelaskan dalam sebuah hadis, man sallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang salat di dua waktu, yaitulah waktu subuh dan waktu asar, maka pastilah ia akan memasuki surga. Inilah saat-saat salat disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh adalah salat yang disaksikan oleh para malaikat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Puasa satu hari di 10 hari bulan Muharram adalah puasa yang Nabi SAW janjikan akan menghapus dosa kita 1 tahun. Berbanding dengan puasa di hari yang lain yang tidak dijanjikan sebagaimana yang dijanjikan puasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Sebagaimana puasa pada tanggal 9 Zulhijjah atau puasa hari Arafah mampu untuk menghapuskan dosa 2 tahun, dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Bandingkan dengan puasa-puasa lain di hari-hari lain yang tidak diistimewakan seperti puasa di hari-hari yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Di bulan Muharram ini Allah Subhanahu wa taala sebagaimana memuliakan kaum muslimin dengan kemenangan di medan peperangan, Allah Subhanahu wa taala juga meneruskan kemuliaan itu dengan mereka-mereka yang memanfaatkan hari-hari dan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa beramal dan beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama sejarah menjelaskan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mulai melakukan persiapan demi persiapan untuk melaksanakan perintah Allah hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah bermula dari awal bulan Muharram. Sebahagian sahabat silih berganti pergi meninggalkan kota Mekah. Sebahagiannya secara sembunyi-sembunyi, sebahagiannya lagi secara terang-terangan. Sampai kemudian turun perintah Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian juga hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Sebagian ahli sejarah menyebut bahawa Nabi SAW mulai keluar dari kota Mekah pada tanggal 27 Safar. Kemudian bermalam sekitar 3 hari di Gua Thaur. Sehinggalah tepat pada tanggal 1 bulan Rabiul Awal, Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan hijrah dan tiba di kota Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Ada banyak peristiwa yang terjadi sebelum hijrah, saat hijrah dan sesudah hijrah. Inilah yang kita katakan tadi, waktu mampu untuk memuliakan seseorang melebihi dari kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Perjalanan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mendampingi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 hari dan 1 malam yang beliau lalui dalam pernyataan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu lebih mulia dan lebih istimewa dari semua amal kebaikan yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau mengatakan la yaumun wa lailatun min Abi Bakrin khairun min Umar wa amalih. Sungguh 1 hari dan 1 malamnya Abu Bakar lebih istimewa daripada Umar dan seluruh amal kebaikan yang telah ia lakukan. Ketika ditanya apa yang dimaksud dengan 1 hari dan 1 malam itu, 1 hari yang dimaksud adalah 1 hari kebersamaannya mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah yang menempuh waktu hampir 12 hari lamanya. Sedangkan malam adalah malam ketika ia bermalam dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Thaur, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala rekamkan momen itu dengan firman-Nya, "Saniyasnaini idhuma fil ghar, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Atau yang kedua dari 2 orang yang berada di dalam gua ketika yang satu berkata kepada sahabatnya, "Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan kita." Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu mengakui dan menyatakan bahwa 1 hari dan 1 malamnya Abu Bakar bersama dengan Rasulullah dalam perjalanan hijrahnya lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Umar sepanjang umurnya. Inilah bentuk kerendahan hati seorang Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, sekaligus sebagai pengakuan terhadap kebaikan dan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Maka di antara pelajaran yang kita bisa petik dalam peristiwa hijrah ini adalah pelajaran berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Dan inilah doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Wahai zat yang merubah-rubah keadaan, rubahlah keadaan kami kepada keadaan yang lebih baik. Satu hari yang kita lalui saat ini, jika lebih baik dari hari kita yang lalu, maka kita digolongkan dalam golongan orang yang beruntung. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Sesiapa yang hari ini lebih baik dari harinya yang telah lalu, maka sungguh ia telah beruntung. Bahkan di antara doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu arda, bagaimana menyikapi hari-hari kita yang telah lalu dan bagaimana juga menanti hari-hari kita yang akan datang. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan rangkaian doa, "Ighfir lana ma madha min dhunubina wa'simna fi ma baqiya min a'marina." Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami di waktu-waktu yang telah lalu dan jaga dan peliharalah kami untuk hari-hari yang akan datang. Apa yang telah berlalu tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Adapun hari-hari yang akan datang, tidak ada yang bisa kita lakukan melainkan kita minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Sayyidina Isa alaihi salam juga pernah menyatakan, "Innamad dunya salasatu ayyam. Yaumun madha la tadri mallahu sani'un fi, wa yaumun baqiya la tadri amudrikuhu amla, wa yaumun anta fihi faghtanimhu." Sesungguhnya hari dalam kehidupan seseorang itu terdiri dari 3 bahagian. Hari yang pertama adalah hari-hari yang telah lalu, yang kita tidak tahu apa yang Allah akan lakukan dengan hari-hari lalu kita. Sedangkan hari yang kedua adalah hari yang akan datang, yang kita juga tidak tahu apakah kita akan bisa menjumpainya atau tidak. Dan hari yang ketiga adalah hari di mana kita sedang berada di dalamnya. Maka hari inilah yang bisa kita maksimalkan untuk kebaikan. Al-Imamul Hasanul Basri rahimahullah ta'ala juga pernah mengatakan, Innama ibnu Adam ayyam, fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Sesungguhnya kita ini adalah rangkaian hari. Jika berlalu satu hari, maka berlalulah satu rangkaian dalam diri kita menuju kematian, menuju perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Apa yang telah dilakukan oleh para salafun saleh ketika mereka melakukan atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan hijrah. Ada banyak peristiwa yang dicatat oleh ulama. Ada Sayyidina Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu yang harus meninggalkan semua aset dan kekayaannya agar diizinkan oleh orang-orang Quraisy untuk meninggalkan kota Mekah. Sehingga penyambutan pertama yang diterima oleh Sayyidina Suhaib Ar-Rumi adalah penyambutan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam seraya beliau bersabda, "Rabihal bai' Aba Yahya, rabihal bai' Aba Yahya." Sungguh engkau telah melakukan perniagaan yang menguntungkan wahai Abu Yahya. Ai perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan merelakan harta dan asetnya untuk ditinggalkan di kota Mekah, disita dan diambil oleh orang-orang Quraisy semata agar diizinkan untuk melaksanakan perintah hijrah. Ada kisah Sayyidatuna Ummu Syuraik radhiyallahu taala anha, seorang wanita yang hanya sendirian saja hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Di saat kemudian ia berjumpa dengan seorang Yahudi yang menawarkan bantuan kepadanya. Saat Ummu Syuraik kehabisan bekal, kehabisan makanan dan minum, ia minta agar rekan Yahudinya memberikan sebahagian air minumnya. Tapi sang Yahudi mensyaratkan agar Ummu Syuraik kembali ke agama nenek moyangnya. Ummu Syuraik radhiyallahu ta'ala dengan tegas menolak, karena justru perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah dengan pertaruhan jiwa raganya adalah dalam rangka menjaga akidah dan keyakinannya. Apatah mungkin diganti hanya dengan seteguk air? Maka beliau pun menolak tawaran Yahudi itu. Saat Yahudi itu berpaling darinya, Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan air dari langit untuk kemudian diminum oleh Ummu Syuraik, yang selepas itu beliau tidak lagi pernah mengalami kehausan seumur hidupnya. Bahkan dalam riwayat beliau menyatakan, aku sengaja mencari hari yang paling terik, hari yang paling panas, kemudian berjemur di bawah terik matahari untuk merasakan rasa haus. Akan tetapi rasa haus itu tidak pernah lagi datang semenjak aku meminum air yang langsung disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Inilah waktu-waktu dan saat-saat yang pernah dihabiskan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan akidah, iman dan Islam mereka. Hari-hari yang mereka lalui dalam perjalanan hijrah dengan segala tantangan dan cobaannya telah mereka lalui dan berujung dengan kemuliaan yang mereka dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Maka dalam perjalanan kehidupan dunia, ulama mengingatkan kita betapa nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita, salah satunya adalah nikmat umur dan nikmat waktu. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat di mana banyak manusia tertipu di dalam menjalankannya, yaitulah nikmat kesehatan dan nikmat waktu yang kosong. Inilah nikmat yang juga dijelaskan oleh para ulama sebagai nikmat yang paling cepat berlalu, dan nikmat inilah adalah nikmat yang harus kita perhatikan. Dikatakan di dalam ugbahan syair, al-waqtu asmanu ma'unita bihibzih wa huwa ma asra'u alaika yadi. Waktu adalah nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepadamu, akan tetapi nikmat inilah yang paling cepat berlalu darimu. Ada nikmat sehat yang mungkin kita lewati hingga sekian tahun tanpa kita merasakan rasa sakit. Ada nikmat harta yang mungkin sekian lama kita nikmati tanpa kita merasa kekurangan. Tapi nikmat waktu sedetik saja berlalu, maka ia tidak akan kembali lagi kepada diri kita. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Maka marilah kita manfaatkan nikmat waktu dan umur yang Allah Subhanahu wa taala akan mintakan pertanggungjawaban kita nanti di hari kiamat. Satu dari 4 nikmat yang akan Allah tanyakan pertama kali, wa an umrihi fima afna, ditanya tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Kita manfaatkan waktu-waktu yang nanti akan menjadi penyesalan bahkan bagi para penghuni surga. Nabi sabdakan, ma min syai'in yatahassar minhu ahlul jannah tahassurahum min majlisin kanu yahdurunahu fid dunya la yadhkuruna Allah taala fi. Tidak ada penyesalan yang disesali oleh ahli surga melebihi penyesalan waktu saat mereka berada di dunia, berada di satu tempat di mana saat mereka berada di tempat itu mereka tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tidak berzikir dengan namanya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Inayah, hidayah dan taufik dari Allah lah yang kita harapkan, agar semua nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, kita kembalikan semuanya kepada Allah dengan bentuk ibadah, dengan bentuk amal saleh yang senantiasa naik dilaporkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan perkataan-perkataan baik yang senantiasa dicatat oleh malaikat-malaikat Allah. Semoga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita Allah kekalkan untuk kita manfaatkan demi kebaikan dan bekal kita menuju hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan Islam yang kita bawa. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma anta rabbi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi nahana 'an ittiba'il hawa wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa ala alihi wa ashabihi alladzina nal martabatal 'ulya wal manzilatal quswa. Amma ba'du fa usikum ibadallah wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. يقول الله عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابه وقراباته وأزواجه وذرياته أجمعين وعن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن وما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة من بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Thank you.